Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir pantai air manis Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Kehidupan mereka serba kekurangan. Sang ibu bekerja keras setiap hari, mulai dari mencari kayu bakar hingga membantu tetangga mencuci pakaian demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Meskipun miskin, Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Ia sering membantu ibunya meskipun dalam hati ia merasa sedih melihat ibunya bekerja begitu keras demi menghidupi anaknya. Pada suatu hari, sebuah kapal dagang besar berlabuh di pantai desa mereka. Para pedagang membawa barang-barang berharga dan menceritakan kisah tentang kemewahan di kota-kota besar yang jauh di seberang lautan. Malin yang mendengar cerita itu merasa tertarik dan tergugah. Ia berpikir bahwa inilah kesempatan untuk merantau dan mencari keberuntungan di kota besar tersebut. Malin kemudian menyampaikan niatnya kepada sang ibu. Namun, sang ibu awalnya menolak keras. Ia takut kehilangan anak satu-satunya. Malin, ibu sudah kehilangan ayahmu. Ibu tidak ingin kehilangan kamu juga. Namun, Malin meyakinkan ibunya dengan berkata, Ibu, aku berjanji akan kembali dan membawa kebahagiaan untuk kita. Aku tidak akan melupakan ibu. Akhirnya, dengan berat hati, ibunya mengizinkan Malin pergi. Sebelum berangkat, sang ibu memberi nasihat. Nah, ingatlah asal-usulmu, jangan pernah sombong, dan jangan lupa pulang. Malin pun berpamitan ke ibunya untuk berangkat berlayar. Setelah bertahun-tahun, Malin menjadi saudagar kaya. Ia memiliki kapal dagang sendiri dan harta yang melimpah, dan bahkan menikahi seorang wanita cantik dari keluarga terpandang. Namun, kesuksesan itu membuat Malin lupa akan janjinya kepada ibunya dan kampung halamannya. Selama bertahun-tahun pula, setiap sore, Mande Rubaya selalu memandangi laut seraya berkata dalam hati, Apa kabarmu, Malin? Tiap Mande melihat nelayan yang datang, ia selalu bertanya, Apakah kalian melihat anakku, Malin? Tapi setiap nelayan yang diberikan pertanyaan itu selalu menjawab tidak. Pada suatu hari, nahkoda yang membawa Malin pergi ke kota besar menghampiri Mande. Mande, tahukah engkau anakmu kini telah sukses dan menjadi saudagar kaya raya serta mempunyai istri bangsawan? Mendengar itu, Mande bahagia dan berharap Malin Kundang cepat pulang. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari berdagang, kapal Malin berlabuh di pantai desa tempat ia dibesarkan. Penduduk desa yang melihat kedatangan kapal megah itu segera memberitahu ibunya. Mendengar kabar itu, hati sang ibu melompat gembira. Ia yakin bahwa Malin telah kembali seperti janji dulu. Dengan penuh harapan, sang ibu berlari ke pantai. Dengan air mata kebahagiaan, ia memanggil, Malin anakku, ibu sangat merindukanmu. Istrinya yang berdiri di sampingnya bertanya kepada Malin, Siapa wanita tua itu? Aku tidak mengenalnya. Mungkin dia hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Sang ibu terkejut mendengar ucapan itu. Ia mencoba mendekati Malin dan berkata, Malin, ini ibumu. Lihat aku, nak. Aku yang membesarkanmu. Namun Malin mendorongnya dan berkata, Pergi dari sini. Aku tidak punya ibu sepertimu. Ia melihat ke arah kapal Malin yang sudah menjauh dari pantai. Lalu ia berdoa, Ya Tuhanku, kalau benar dia bukan Malin putraku, ku maafkan dia. Tapi jika dia adalah putraku Malin, maka berikanlah dia hukuman. Tiba-tiba angin kencang bertiup, langit menjadi gelap dan ombak besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya perlahan mengeras menjadi batu. Seluruh
kekayaan dan kapalnya pun hancur diterjang badai. Hingga kini, batu yang menyerupai tubuh manusia di pantai air manis dipercaya sebagai maling kundang yang dikutuk karena kedurhakaannya.